Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullah khair untuk para hadirin yang telah bersedia untuk hadir di Madrasah Tarjini di bawah naungan pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah Yaman. Alhamdulillah untuk saat ini insya Allah kita akan memulai dengan kajian bedah hukum kripto. Dalam penyampaian ini tidak banyak, hanya poin-poin intinya saja yang dibahas, tidak ada dengan dalil atau lain sebagainya, karena yang penting kita dapat memahami gambaran secara umumnya. Dalam memahami sebuah hukum, khususnya hukum kontemporer, ada tiga hal yang perlu dibahas. Yang pertama ialah tasawur, atau bisa kita sebut gambaran hukum. Gambaran. Kedua, takyif atau klasifikasi, yaitu dalam perspektif syariah itu dia bagaimana. Kemudian baru finishing, apakah hal itu dibolehkan untuk dilakukan, atau misalnya memang tidak boleh, apakah ada syaratnya untuk memperbolehkan. Untuk itu kita pertama akan mulai dari tasawur. Dalam tasawur sendiri, dalam pembahasan kripto ada beberapa hal yang perlu dibahas. Yang pertama ialah kripto itu sendiri. Yang kedua itu nanti ada miner, atau bisa dibilang penambang. Yang ketiga itu baru bisa dibilang blockchain. Ini adalah tiga hal yang paling umum jikalau ingin membahas tentang cryptocurrency. Baik, yang pertama ialah kripto. Apa itu kripto? Jadi kripto itu ialah uang digital. Kripto itu uang digital yang menggunakan dengan metode keamanan keamanan data kriptografi. Jadi cryptocurrency ini itu uang digital. Cuma dalam metode keamanan data dalam uang digital tersebut itu ada namanya kriptografi. Nah, dalam kripto sendiri ada beberapa uang digital yang misalnya kita kenal itu dengan Bitcoin atau disingkat dengan BTC. Ada Ethereum atau yang disingkat dengan UTH dan sebagainya. Nah, ini tentang apa itu kripto. Kenapa? Karena ketika kita menghukumi suatu tapi kita tidak tahu apa dasarnya, apa gambarannya, maka kemungkinan kita akan terjatuh dalam penetapan hukum tersebut. Baik, yang kedua adalah miner. Miner itu ialah penambang. Sering sekali kita didengar itu menambang. Tapi apa sih yang dimaksud dengan menambang uang digital? Nah, menambang di sini, miner itu sebelum kita menambang, miner itu ialah orang yang memecahkan kode soal, pemecah kode soal yang ada hubungannya nanti dengan blockchain. Nanti ini akan ada hubungannya dengan blockchain. Kenapa? Karena ketika dia berhasil memecahkan kode soal yang berkaitan dengan blockchain nanti, kode soal itu nanti dia akan mendapatkan reward benefit berupa dua. Yang pertama ialah akses khusus. Yang kedua ialah mendapatkan reward Bitcoin itu sendiri. Nah, miner ini itu bisa dalam individu ataupun kelompok yang bekerja sama untuk dalam memecahkan soal. Dan miner sendiri itu mempunyai satu hal penting, yaitu dia harus mempunyai mesin dan software yang terhubung langsung kepada jaringan kriptografi ini. Artinya ketika dia memecahkan soal, dia bisa langsung otomatis ke bagian kriptografi ini. Baik, yang ketiga ialah ada blockchain. Blockchain itu bisa dibilang buku besar riwayat transaksi.
Nah, dalam riwayat transaksi ini namanya blockchain. Blok itu adalah dibuat per blok. Jadi kalau dalam Bitcoin sendiri kita akan lebih sistemnya ini akan lebih ngebahas tentang Bitcoin. Beda lagi dengan Ethereum, mungkin ada sistem yang berbeda. Dalam Bitcoin sendiri, pembuatan riwayat transaksi itu dia terjadi setiap 10 menit. 10 menit ini untuk Bitcoin. Untuk misalnya Ethereum dan lain sebagainya itu tergantung dari sistemnya sendiri, apakah dia mungkin ada yang 15 menit atau lain sebagainya. Nah, 10 menit ini apa sih maksudnya? Jadi seorang miner ia sudah memiliki mesin dan software. Mesinnya itu berfungsi untuk memecahkan soal, sedangkan softwarenya itu ketika sudah memecahkan soal dia langsung terhubung ke sistem kriptografi. Nah, ketika 10 menit ini jadi riwayat transaksi, anggaplah kita punya riwayat transaksi, riwayat yang mana dia itu akan terbagi dalam sebuah blok atau misalnya paket. Nah, setiap blok ini dia akan muncul per 10 menit. Dia akan muncul per 10 menit. Nah, ketika itu muncul, maka setiap miner di seluruh dunia harus berlomba untuk memecahkan soal. Jadi bisa dibilang mereka ini orang yang berlomba untuk memecahkan soal dengan mesin dan software yang mereka punya. Nah, jadi setiap 10 menit mereka sudah berhasil dan cuma kelompok itu aja yang bisa mendapatkan. Misalnya kalau misalnya di individu ya berarti cuma seorang, atau enggak misalnya dia kelompok berarti kelompok itu doang yang mempunyai akses khusus kepada blok ini. Dan ini akan terus terhubung seperti rantai setiap 10 menit untuk riwayat transaksi. Ingat, ini khusus kepada Bitcoin. Mungkin ada misalnya Ethereum atau setiap beberapa waktu mungkin wallahu alam, nggak tahu apakah dia per 15 menit atau sebagainya. Nah, kita tadi bilang ada benefit akses khusus. Apa itu akses khususnya? Ketika dia sudah bisa membuat ini, jadi ini tuh dikuasai oleh pemenang, baik itu individu ataupun kelompok. Nah, ketika dia mendapatkan akses khusus itu dia bisa menata, dia bisa memprioritaskan urutan transaksi. Misalnya, dalam setiap transaksi Bitcoin, dalam setiap transaksi itu ada biayanya, ada biaya. Nah, biaya atau kita sebut itu dengan fee. Nah, untuk orang yang berhasil memenangkan ini, dia bisa memprioritaskan urutan dari sebuah transaksi yang terjadi pada saat itu ke dalam blok ini, dan dia memprioritaskan untuk yang mendapatkan fee lebih besar, dan ini dilakukan secara otomatis oleh mesin dan softwarenya itu dilakukan secara otomatis. Nah, jadi dari sini kita sudah tahu blockchain itu ialah banyak orang bilang itu buku besar riwayat transaksi. Miner itu penambang, tapi kita kebanyakan nggak tahu penambang itu apa. Penambang itu ialah orang yang memecahkan soal dengan cara dia harus mempunyai mesin dan software khusus. Kripto itu apa? Kripto itu uang digital yang memiliki metode keamanan kriptografi. Nah, kriptografi ini yaitu adalah mengubah suatu bisa bilang ya, suatu isian itu menjadi kode. Misalnya ada orang transaksi Bitcoin, ada orang A transaksi Bitcoin ke orang B. Oke. Dan ini tercatat di blockchain. Ya, di blockchain ini karena ada biaya transaksi walaupun dia tidak besar, itu akan biayanya itu diserahkan kepada miner, orang yang memenangkan blok tersebut dengan cara memecahkan soal. Nah, riwayat transaksi ini dapat dilihat semua orang, tapi karena dia bersifat transparansi, jadi mulanya itu kripto itu dibuat karena untuk menyaingi hukum bank dan untuk menyaingi hukum perbankan. Dia memang bersifat transparansi, artinya semua orang bisa melihat seluruh riwayat transaksi itu. Hanya saja tidak secara tepat. Dia memiliki sebuah kode. Dan kodenya ini hanya bisa dilihat oleh orang yang melakukan transaksi tersebut. Dan dalam setiap blok ini dia mempunyai kode yang berhubungan dengan riwayat transaksi sebelumnya ataupun setelahnya. Jadi setiap ada blok itu akan dimiliki oleh miner yang memenangkan dengan cara memecahkan soal. Dan jadi setiap blok itu bisa dimiliki oleh setiap orang.
Maksudnya blok pertama dimenangkan oleh A, blok kedua dibilang oleh B, blok ketiga C, blok keempat mungkin A lagi, atau blok kelima A lagi atau C lagi. Itu. Jadi yang penting dia adalah bentuknya perlombaan. Nah, kita udah sampai dalam bentuk tasawur. Kira ada yang mau tanya semuanya terkait permasalahan tasawur, gambaran terkait kripto ini? Miner juga. Apa tuh? Oke, miner itu bisa dibilang penambang Bitcoin. Kenapa dia penambang? Karena dia berhasil mendapatkan Bitcoin itu. Jadi dia miner ini syaratnya dia harus mempunyai mesin dan software, dan ini memiliki harga yang lumayan mahal. Mesin ini untuk membantu memecahkan soal, dan software ini yang langsung terhubung kepada jaringan keamanan kriptografi ini. Dulu ketika pertama kali kripto itu dibuat, ini wallahu alam apakah ini juga benar atau tidak, tapi ada yang bilang kode soal yang harus dipecahkan itu karena masih sedikit itu bisa dikerjakan oleh seseorang dengan komputer saja, artinya dengan komputer dan jaringan yang sudah langsung terhubung ke kriptografi. Hanya saja semakin kesini, semakin ke zaman sekarang itu sudah banyak peminat, sudah banyak permintaan pasar, sehingga kode soalnya pun juga meningkat, dan itu tidak bisa diselesaikan dengan laptop tapi dengan sebuah mesin khusus. Dan kode soal ini diproduksi oleh sistem kriptografi itu sendiri. Dan dia akan secara otomatis selalu aja setiap 10 menit. Nah, ada yang mengatakan dalam setiap 10 menit ini, dalam beberapa tahun itu pun dia akan diblok juga, akan dipaketin. Tapi wallahu alam apakah dia betul beberapa tahun, apakah 4 tahun, 3 tahun, wallahu alam. Untuk pertanyaannya gimana? Udah kejawab? Mungkin yang lain? Nah, ini adalah gambaran dari kriptografi. Kita akan bahas tentang awalnya dulu. Kripto ini untuk menyaingi hukum perbankan. Kenapa? Karena hukum perbankan itu banyak menyulitkan semua orang. Misalnya seperti harus ada maksimal biaya pengiriman, ataupun misalnya kamu nyimpen ke dalam perbankan itu misalnya 1 miliar. Cuma duit yang di dalam perbankan itu kemungkinan besar nggak sampai 1 miliar. Jadi seluruh uang ada di dalam perbankan itu hanya sekitar 10%-nya dari orang yang menambah 10-20%-nya. Sisanya mereka gerakkan uang itu dengan investasi ke bank, baik itu obligasi ataupun investasi lainnya. Artinya uang itu digerakkan oleh bank. Makanya ada kasus bank bangkrut karena para nasabah itu menarik uang tunai secara bersamaan dan bank kelelahan. Makanya itu ketika dalam menarik uang dalam jumlah besar ditetapkan oleh bank, itu harus diberitahukan beberapa hari sebelumnya agar bank bisa menyiapkan hal tersebut. Nah, masalah perbankan ini karena dia terpusat. Beda dengan kripto. Kripto itu dia open source, artinya semua orang bisa dilihat. Nah, akses khusus bisa dibilang miner ini dia cuma mendapatkan hak untuk fee hasil dari pemecah soalnya itu mendapatkan Bitcoin, sama memberikan urutan terhadap transaksi yang memiliki biaya mendapatkan fee yang lebih besar. Misalnya ada orang biaya transaksinya ada setengah Bitcoin, ada yang seperempat, jadi diurutkan dari yang paling besar. Tapi semua orang yang miner ini dia bisa melihat seluruh blok. Hanya saja itu tidak tepat karena setiap blok itu memiliki sebuah kode. Inilah kode keamanan dari sebuah kripto, yaitu kriptografi. Itu nama dari metode keamanan. Nah, blockchain ini itu cuma sekedar riwayat, udah sistem keamanan yang mendukung blockchain. Jadi emang dia terbagi. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita udah, ini adalah gambarannya tentang tasawurnya. Ada satu hal yang mau saya bahas sebelum kita sampai ke dalam bab takyif atau klarifikasi. Dalam Bitcoin sendiri atau uang digital lain, baik Ethereum, Bitcoin dan sebagainya, itu pasti akan ada namanya harga. Nah, bagaimana sih cara menentukan harga terhadap uang digital tersebut? Dia itu ada 4 yang mempengaruhi harga dalam pasar tersebut. Pertama ialah permintaan konsumen. Nah, permintaan konsumen ini kaedah umumnya ialah semakin banyak permintaan konsumen dan semakin langka sebuah barang tersebut, maka nilainya akan semakin tinggi. Nah, sedangkan Bitcoin itu ada masa yang namanya halving, yang mana itu
dalam kita balik lagi ke dalam pembahasan miner. Miner itu adalah memecahkan soal untuk mendapatkan hak blok tersebut, di mana dia bisa mendapatkan Bitcoin dan biaya transaksi yang ada di dalam blok tersebut. Nah, halving ini ketika miner itu mendapatkan, dulu pada saat pertama kali dibuat 2009, orang yang memecahkan soal itu dapat 50 Bitcoin. Seiring bertahun, misalnya dia sekitar 4 tahunan, dia dibagi dua. Halving itu kan artinya half itu setengah. Jadi dia ada pemotongan harga dalam reward yang didapatkan oleh miner. Jadi reward pertama ketika dia memecahkan soal dari 2009 kalau nggak salah itu ada 50. Jadi setelah beberapa tahun, sekitar 4 tahun itu berkurang lagi dari 25. Berkurang lagi sampai 12,5 sampai 6,25. Sekarang itu kalau nggak salah 3,125 reward yang didapatkan oleh miner. Ini reward yang didapatkan oleh miner sekarang. Artinya di sini akan ada hadiah yang diberikan oleh pemecah soal itu akan terus semakin berkurang setiap 4 tahun. Baik, yang pertama itu ini permintaan konsumen, yang kedua itu halving, dan ini kenapa ini bisa dipisah, karena halving itu terjadi cuma dalam beberapa tahun, maksudnya sekitar 4 tahun. Nah, ini bisa kita bagi dua, dalam permintaan konsumen pun juga bisa memiliki kaitan dengan halving. Yang kedua halving itu sendiri. Yang ketiga ialah bisa dibilang sentimen pasar. Sentimen pasar. Sentimen pasar itu ialah berita atau rumor, yang mana dari berita atau rumor tersebut, berita atau rumor itu menyebabkan panik. Nah, panik di sini bisa bilang panik dalam bisa dalam panik buying atau selling. Contoh misalnya ada sebuah berita atau rumor yang mengatakan bahwa Bitcoin ini mungkin akan hangus atau apalah, ya kan? Sehingga orang di situ panik. Artinya pada saat itu orang panik, mereka pasti akan langsung menjual Bitcoin itu agar tidak ada terjadi kerugian. Nah, karena hal itu harga Bitcoin yang misalnya contohnya ya, harga Bitcoin misalnya itu 1 BTC itu sama dengan, contohnya itu misalnya 500 juta lah ya contohnya. Nah, ini mungkin bisa menjadi penurunan. Kenapa? Karena banyak orang yang ngejual. Artinya orang udah nggak ada permintaan pasar, adanya orang pengen menjual aja. Nah, ini bisa menyebabkan jadi ketentuan harganya bisa menurun. Nah, baru yang keempat ini, itu juga kebaliknya. Misalnya ada rumor berita yang berkaitan dengan positif Bitcoin, akhirnya semua permintaan pasar tinggi, orang mulai beli, nah itu harga dinaikkan. Itu adalah menjadi kaidah umum dalam perbelanjaan, perdagangan. Yang keempat ini ialah permainan dari wireless. Whale itu ialah bisa dibilang investor atau bukan investor juga sebenarnya. Orang yang memiliki aset yang banyak. Jadi contohnya nih, ada sebuah individu atau orang mempunyai Bitcoin yang sangat banyak. Bitcoin yang telah ada di beredar pasar ini kan total Bitcoin itu sendiri, kita bahas tentang Bitcoin ya, bukan Ethereum atau uang digital lainnya. Bitcoin itu sendiri dia berjumlah 21 juta. Hanya saja yang sudah disebar di pasar itu baru sekitar kurang lebih 18 juta. Nah, Wales ini orang yang memiliki koin tersebut, misalnya mempunyai jumlah yang sangat banyak, sehingga dengan jumlah yang sangat banyak itu dia bisa mempermainkan harga pasar. Tiba-tiba dia menjual semuanya atau dia membeli dalam skala banyak. Nah, itu bisa menyebabkan harga pasarnya itu naik atau turun. Hanya saja dalam market cap, kita akan bahas dalam market cap. Market cap itu apa? Total nilai aset. Contoh, total nilai aset gimana caranya? Kita ambil contoh harga Bitcoin ya, harga BTC dikali oleh total yang telah disebar. Dan rupanya untuk market cap sekarang itu, untuk Bitcoin sendiri itu mencapai 37.000 triliun.
Itu ada webnya, nanti bisa buka langsung di internet. Nah itu yang paling tinggi itu Bitcoin, bisa sampai 37.000 triliun nilai asetnya yang berada di pasar. Dan memang ada yang mengatakan bahwa ini sulit untuk Bitcoin, tapi tidak sulit untuk mata uang digital lainnya seperti Ethereum dan lain sebagainya. Tapi tetap aja bukan berarti tidak mungkin. Ini masih ada kemungkinan, hanya saja dia tergantung seberapa besar market cap yang mempengaruhi Bitcoin tersebut. Kalau Bitcoin udah besar kemungkinannya kecil, tapi misalnya kayak Ethereum atau USDC itu mungkin masih bisa. Kenapa? Karena market cap-nya belum setinggi separah Bitcoin. Nah, ada pertanyaan? Nah, jadi untuk masalah gambarannya itu sendiri, ini mohon maaf ya, ini agak kurang runtut dalam pembahasan ini, agak kurang rapi, tapi semoga aja dapat dipahami. Dalam Bitcoin itu sendiri, ini kita akan bahas tentang kripto ya, atau misalnya ya kripto lah, kita bahas tentang kripto. Di Indonesia sendiri, di dalam dunia sendiri, kripto itu dianggap menjadi dua hal. Yang pertama ialah mata uang resmi, karena dia memiliki, karena dia dianggap sebagai alat tukar atau medium of exchange, atau dia sebagai medium alat tukar. Yang kedua itu karena dia memiliki store of value. Store of value ini apa? Dia memiliki nilai. Dan ini berkaitan, ketika dia memiliki nilai, dia mungkin bisa ditukar. Ini ada salah satu, kalau nggak salah Venezuela atau mana itu, dia melegalkan Bitcoin. Ini kita bahas Bitcoin sebagai mata uang resmi di negara tersebut. Nah, yang kedua, ada yang beranggapan bahwa Bitcoin itu bukan mata uang, tapi ialah sebagai aset komoditi. Aset komoditi. Kenapa? Karena dia punya nilai virtual intrinsik. Yang mana artinya itu intinya nilai virtual intrinsik itu bisa dijadikan sebagai aset investasi. Terus untuk di Indonesia sendiri, kripto ini bisa bilang kripto ya, kripto umum itu di Indonesia sendiri, itu kripto itu bukan dianggap sebagai mata uang, tapi sebagai aset komoditi. Artinya bisa kita investasikan di situ. Kita bisa anggap, kalau dulu itu investasi itu ada misalnya invest real estate, invest kepada sebuah perusahaan, obligasi, tapi kemudian dengan masuknya kripto ini, dia menjadi salah satu tambahan dari bagian sebuah investasi. Nah, kemudian kripto ini tidak dianggap mata uang di Indonesia, tapi karena diakui oleh komoditi, dan ini ada melalui Bapeti nomor 5 2019. Bapeti itu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Artinya memang ada badan pengawas khusus yang mengurusi tentang aset investasi, karena ini aset investasi digital. Ini untuk bagian kripto di Indonesia sendiri. Kemudian kita masuk dalam taksih atau perspektif syariah. La ilaha illallah, la ilaha